Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifatul Zahroh dengan NIM 0010. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer. Saya akan menjelaskan dengan judul Psikoanalisa Sigmund Freud. Pernah nggak sih kalian itu melakukan sesuatu tanpa mengetahui dengan yang sebenarnya kenapa kalian melakukannya? Menurut tokoh psikologi yaitu yang bernama Sigmund Freud, sebenarnya perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran yang kita sadari, tetapi juga oleh hal-hal yang tersembunyi di dalam alam bawah sadar kita. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu siapa sih Sigmund Freud itu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui siapa itu Sigmund Freud, tapi juga mungkin ada yang belum tahu ya. Sigmund Freud adalah tokoh psikiater asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Ia adalah dokter saraf dan psikolog yang dikenal sebagai Bapak Psikoanalisis. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Menurut Freud, tidak semua pikiran dan juga perasaan itu berada di dalam kesadaran kita. Ada pengalaman, keinginan, dan juga konflik yang tersimpan di dalam diri, dan itu akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Contohnya seperti orang yang mudah marah, mungkin sebenarnya dia itu menyimpan rasa kecewa atau tekanan yang tidak dia sadari. Freud membagi struktur kepribadian manusia itu menjadi 3. Yang pertama ada id, yang kedua ego, dan yang ketiga super ego. Yang pertama ada id. Id itu adalah bagian yang paling dasar dari manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi tidak peduli baik atau buruknya itu. Id itu menginginkan secara langsung tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya seperti rasa lapar. Jadi kalau kita lapar itu jadi pingin, wah aku lapar, harus makan sekarang juga nih gitu kan. Terus kayak tidur mungkin. Nah, itu bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Jadi mengikuti hawa nafsunya diri sendiri. Yang kedua ada ego, yaitu sebagai penyeimbang antara keinginan id dan juga kenyataan yang ada. Jadi di dalam ego ini sebagai pengendali dari nafsu kita dengan adanya norma dan etika yang ada. Contohnya yang tadi kan, kalau istirahat terus aku lapar, tapi masih belajar, jadinya harus menunggu istirahat. Nah, itu adalah merupakan contoh dari ego. Yang ketiga ada super ego. Super ego itu adalah bagian yang berisi nilai moral, terus norma, dan juga aturan yang dipelajari. Biasanya bisa didapatkan dari orang tua, terus agama, dan juga masyarakat. Tapi sering tuh kayak ajaran dari orang tuanya dulu, norma dari ucapannya, perilakunya, dan lain-lain. Super ego ini membantu seseorang untuk menentukan mana yang benar dan juga mana yang salah. Contohnya itu seperti mencuri atau mengambil barang orang lain itu tidak baik. Jadi kesimpulannya, menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran yang kita sadari, tetapi juga oleh alam bawah sadar kita. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa
kepribadian manusia itu ada 3. Yang tadi pertama id, terus ego, dan yang ketiga super ego, yang selalu bekerja dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Dalam memahami teori ini, jadi kita itu bisa paham dengan atau menyadari dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Teori dari Sigmund Freud ini mengajarkan kepada kita apa yang kita lakukan hari ini itu tidak selalu berasal dari pikiran yang kita sadari, tetapi juga pengaruh oleh pengalaman, keinginan, dan konflik yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita.